Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Ya, sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Ya, jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya. Namun sebelumnya kita mulai belajar, kita buka dulu dengan berdoa. Ketua kelas bisa bantu membuat ini berdoa. Ya, baik teman-teman, untuk mengawali introduksi kita pada pagi siang ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Selanjutnya saya ingin bisa kehadiran semua. Apakah semuanya semua hadir? Kalau Hadir. bisa dulu ada yang belum hadir? Semua hadir. Semuanya hadir ya. Jadi kita lanjut ke materi kita tentang konflik sosial yang dimana teman-teman tahu sendiri apa itu konflik. Siapa yang tahu apa itu konflik di sini? Masih. Apa itu konflik? Terus ada lagi. Apa itu konflik? Konflik perbedaan pendapat. Terus Konflik itu sesuatu yang terjadi di setiap masyarakat. ada lagi, tinggal satu aja dari konflik. Apa itu konflik? Secara kata lah dulu pengalamannya gimana? Pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau secara skala besar ya. Lebih lanjutnya sekarang kita bahas secara bersama. Konflik sosial, perkembangan teori konflik dan relevansinya dalam kehidupan nasional. Jadi di sini kita akan melihat berbagai jenis konflik. Di mana di sini ada 3 tipe ya. Pertama itu ada namanya tawuran. Tawuran ini biasanya terjadi di sekolah. Ya, terus yang kedua itu di sini ada demonstrasi. Siapa yang pernah ikut demo di sini? Saya. Nah, gimana? Ya, saat kita demo itu kita menyampaikan aspirasi kita sebagai mahasiswa gitu. Apa permasalahan yang terjadi di masyarakat itu nggak selesai gitu. Jadi kita mau menampilkan seperti itu, nanti kita analisis. Jadi teman-teman, dari video tersebut kita bisa memahami bahwa di sana itu adalah konflik otoritas yang dimana penguasa lebih mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan orang-orang yang di bawah. Dan kita akan membahas saja untuk konflik sosial. Jadi konflik sosial adalah proses pertentangan antara individu maupun kelompok akibat perbedaan kepentingan, nilai, status maupun kekuasaan. Jadi di sini hal-hal yang kalian belum tahu bahwasanya konflik itu berkaitan antara individu, ya, entah itu individu dengan individu yang lain ataupun secara kelompok. Nah, jadi di sini apa yang menyebabkannya itu karena ada perbedaan kepentingan gitu. Ya, jadi kepentingan itu ketika sudah dilawan maka konflik akan terjadi. Selanjutnya ada perbedaan nilai. Nah, ketika nilai seseorang diganggu oleh orang yang lain maka di sana akan muncul sebuah konflik. Selanjutnya ada status. Nah, status ini kan berkaitan. Di sini kita akan membahas tentang 4 penyebab utama konflik. Yang pertama itu tadi ya, perbedaan kepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan atau tujuan yang berbeda dan terkadang saling bertentangan. Jadi itu salah satu yang sering kali terjadi ya. Semua bahwasanya ketika kita berbeda kepentingan itu maka
mau tidak mau kita akan berkonflik dengan orang yang melawan kepentingan kita. Nah, terus ini kita akan membahas mengapa teori konflik muncul. Di sini ada 6 tahapan ya, bagaimana revolusi industri itu menuju teori konflik. Nah, yang kalian ketahui tokoh yang pertama kali memunculkan teori konflik itu siapa? Kan setara gitu. Karena ini lebih banyak kekuasaan untuk pemerintah si proletar. Ini salah satu faktor yang kedua kenapa teori konflik itu muncul. Karena di sini ada eksploitasi buruh gitu. Ketika buruh itu bekerja dari kelompok produksi tidak melihat upah yang sepadan dengan apa yang dikerjakan. Jadi proses konflik fungsional dan disfungsional ini berawal dari adaptasi dan perubahan sosial. Nah, jadi kalau Lewis Koselleck dia melihat bahwasanya konflik itu salah satu bentuk adaptasi dan juga hal yang penting dari perubahan sosial itu sendiri. Karena kalau tidak ada konflik maka perubahan sosial tidak akan pernah muncul. Nah, terus yang kelima ada dari Rock dan Rock, konflik dalam struktur otoritas. Jadi berkaitan dengan kewenangan dari sebuah struktural atau lembaga. Ini kelas dominan versus kelas subordinat. Itu pada pertengahan abad ke-20 sama seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Kita akan kasus di sini Bapak akan membagi kelompok untuk teman-teman semua supaya nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan. Bisa dipahami? Oke. Sebenarnya ya saya bagikan beban kerja misalkan. Yang kelompok 1, siapa coba angkat tangan dulu? Nah, silakan kumpul sama kelompoknya bisa di tempat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, langsung bergerak. Siapa kelompok 1? Ini perlu kita pelajari karena apa yang perlu didiskusikan. Terus, jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi selama 3 atau 4 menit, yang dimana dia akan menjawab pertanyaan berikut. Silakan. Semangat. Nanti untuk untuk soalnya saya kasih opsinya juga. Nah, yang pertama, udah siap? Apa inti konflik pada kasus kalian? Apa inti konflik pada kasus kalian? Yang kedua, mengapa teori tokoh yang kalian gunakan? Lanjut ya, ini untuk nomor 1. Terus nomor 2 mana? Ini. Ya. Kita diskusikan ya. Terus, jadi ini pertanyaan ini ya. Terus yang kedua gimana? Proses ya? Ya, lagi proses. Terus yang pertama gimana? Masih proses ya? Sudah berakhir ini. Ya, Oke, ada yang sudah selesai? Sudah sih.
dari kelompok 4 ya. Oke, jadi yang sudah selesai silakan bisa presentasi duluan. Tapi nanti yang belum selesai silakan diperhatikan juga temannya ya. Ya Pak. Oke. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu dari kelompok 8, terus apa yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Putri Lestari, perwakilan dari kelompok 4, akan menyampaikan isi dari materi yang telah kami diskusikan tadi. Berikut materi yang telah kami jawab, yaitu inti konflik dari diskusi yang telah kami analisis tadi adalah terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin menata kota dan pedagang kaki lima yang khawatir kehilangan penghasilan. kita beralih ke kelompok berikutnya, mungkin kelompok 1 dari yang kita. Oke, lanjut ya. Presentasikan dari hasil diskusinya tadi ya. Jadi dari kelompok 1 silakan perkenalkan dulu dari kelompok berapa. Kenalkan, nama saya Doni Suhendra, saya dari kelompok 1 Dengan pemilik perusahaan yang dimana dijelaskan tadi yang ada di depan. Yang kedua itu apa penyebab utama konflik menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kami, penyebab konflik ini yaitu ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas dan mendorong buruh melakukan demonstrasi. Itulah dari kelompok kami, dari kelompok 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas presentasinya, hasil diskusinya yang sangat memuaskan. Jadi sebelum itu saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Nanti tugas itu individu untuk mencari bentuk daripada konflik sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Nanti setelah bisa dicari, silakan dibawa ke sekolah. Kita akan diskusikan lagi bagaimana cara kita menyelesaikan daripada suatu permasalahan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam